Hai guys, hari ini Selasa 9 Maret 2021. Gua sudah penuh dari pagi oleh orang-orang yang meminta gua untuk membahas kasus ini. Yap, rapper Indonesia Yonglex diduga melakukan plagiarisme terhadap MV dari Lay Zhang atau Lay EXO yang berjudul Lead. Dan ya, setelah gua mendengar berita tersebut, gua tentunya tidak langsung buru-buru untuk ngebahas nih guys. Kenapa? Karena ini adalah kasus yang sangat sensitif, kasus plagiarisme, pelanggaran hak cipta gitu. Gua nggak boleh buru-buru aja bikin gitu tanpa tahu kebenarannya gitu. Dan ya gua memutuskan untuk menunggu dulu, tunggu ada klarifikasi dari pihak Yonglexnya gitu, dari pihak pembuat videonya. Dan yap, saat gua membuat video ini mereka semua sudah melakukan klarifikasi. Bahkan videonya, musik video Yonglex yang berjudul Raja Terakhir tersebut sudah di take down atau dihapus dari channel YouTube-nya. So makanya di sini baru gua mau mulai ngebahas. Seperti yang kalian semua ketahui, hari ini nama Yonglex dan juga Lay Zhang menguasai trending topik di Twitter. Yap, banyak banget K-popers, utamanya para EXO-L, yang menuduh Yonglex ini melakukan plagiarisme atau menjiplak MV Lay yang lead untuk MV terbarunya yang berjudul Raja Terakhir gitu. Dan ya, karena hal itu trending Twitter, tentunya itu menarik perhatian gue. Akhirnya gue lihat musik videonya karena gue pengen memastikan apakah benar plagiat gitu. Takutnya ada kesalahan dari pihak kita K-popersnya gitu, hanya karena ada kemiripan, walaupun sebenarnya beda, ada kemiripan sedikit kita anggap plagiat gitu. Dan gue tontonlah videonya dan ternyata dar gitu. Memang tidak bisa terelakkan lagi gitu. Memang banyak sekali scene yang bisa dibilang itu mereka ulang MV-nya Lay gitu, walaupun tentunya punya perbedaan kualitas karena budgetnya beda gitu guys. Nah, tapi sebelum gua masuk membahas MV-nya nih, membahas persamaan antara dua MV tersebut, gua mau ngasih tahu ke kalian dulu nih soal klarifikasi dari pihak pembuat videonya dan juga dari pihak Yonglex-nya nih ya guys, biar kita tahu bahwa masalah ini sudah diakui. Jadi ini udah bukan lagi tuduhan, tapi mereka sudah mengakui, bahkan sudah menghapus videonya dari YouTube. Nih yang pertama, gua mau ngasih tahu ke kalian statement dari akun Instagram Three Kingdom Hero Legendary selaku perusahaan game yang membuat musik video ini. Ini kata-kata mereka ya. Salam hangat dan selamat sore bagi para pembaca sekalian. Kami di sini berterima kasih atas masukan yang kalian berikan terhadap Three Kingdom Hero Legendaris. Kami sebagai perusahaan yang meluncurkan game ini dari awal hingga sekarang selalu menaati setiap persyaratan peluncuran yang diminta oleh pihak Google dan App Store, dan telah merekomendasikan game kami kepada seluruh gamers di seluruh dunia dengan kualitas dan kreativitas yang sangat baik. Kami di berbagai wilayah atau negara, baik dari bintang, ikon, lagu, MV, iklan dan lain-lain, telah membeli setiap haknya. Di sini tentang lagu MV dari Yonglex Raja Terakhir yang membuat kehebohan pada saat ini, perusahaan kami sebagai pengguna lagu ini tidak dapat menjaga dasar yang harus dijaga, yaitu perlindungan terhadap bahan iklan ini. Dan kami menyatakan bersalah. Kami akan memeriksa ulang dan memecat pekerja dari agensi yang bersangkutan. Di sini kami sebagai pihak pembuat juga menyatakan minta maaf kepada Lay Zhang dan juga agensi serta hak pembuatan lagu. Berharap pihak tersebut bisa memahaminya. Pada saat kami mengetahui masalah ini, tindakan pertama adalah menghapus semua MV yang ada di media sosial kami dan menghubungi semua pihak yang bersangkutan untuk menghapus berita atau isi yang bersangkutan dengan lagu MV ini. Kelanjutannya, kami akan membentuk sebuah kelompok untuk mengawasi masalah ini, memperkuat kualitas kami, serta semakin berhati-hati agar masalah ini tidak terjadi lagi. Kami pihak dari perusahaan menyatakan minta maaf kepada pihak dari Lay Zhang dan agensi. Semoga Lay Zhang segalanya bisa lancar selalu. Three Kingdoms Hero Legendaris Team. Nah, itu adalah klarifikasi dari Three Kingdoms, dan mereka benar-benar meminta maaf kepada Lay Zhang dan juga agensi, dan mereka mengakui ini adalah kesalahan dari mereka. Dan kata Three Kingdoms ini, mereka akan memecat si agensi pembuat musik video ini guys.
Klarifikasi kedua yang ingin gue bacakan ke kalian adalah dari eksekutif produser musik video ini guys. Ini gue bacain ya dari akun Instagram Raka Ditnuk. Nih isinya guys, perkenalkan saya Raka Aditya Nugraha selaku eksekutif produser video musik Yonglex yang berjudul Raja Terakhir. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah berkolaborasi bersama untuk memberikan kritik dan saran atas video musik Yonglex yang berjudul Raja Terakhir. Saya sebagai eksekutif produser video musik tersebut dalam hal ini turut bertanggung jawab bersama pihak-pihak terkait terhadap konten yang ada dalam video tersebut. Berkaitan dengan adanya tuduhan plagiat atas konten dari video tersebut, saya atas nama seluruh tim produksi memohon maaf kepada seluruh pihak yang merasa tersinggung terhadap isi dari video musik tersebut dan Yonglex sebagai pembuat musik tersebut. Tidak pernah ada niatan kami untuk melakukan plagiarisme, namun saya juga tidak menafikan bahwa memang karya Lay adalah salah satu sumber inspirasi dalam proses pembuatan video musik Yonglex yang berjudul Raja Terakhir. Plagiarisme adalah tindakan kejahatan terhadap kekayaan intelektual. Oleh karena itu, saya akan jadikan ini momen pembelajaran agar momen ini tidak terulang kembali. Dengan demikian, saya secara pribadi mewakili tim produksi mendukung keputusan pemilik aplikasi Three Kingdoms Hero Legendaris atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, jadi itulah klarifikasi dari Raka Aditya selaku eksekutif produser musik video Yonglex tersebut. Dan ya, dia mendukung keputusan dari Three Kingdoms untuk menghapus video tersebut gitu. Dan ya, di sini beliau bilang bahwa beliau memang terinspirasi dari MV-nya Lay gitu. Dan di sini bahkan dia menyebut kalau plagiarisme adalah kejahatan terhadap intelektual gitu. But yang gue bingung adalah ini bukan inspirasi gitu, karena kalau inspirasi itu konsepnya terinspirasi tapi bentuknya atau di-create biasanya dengan bentuk yang berbeda, hanya terinspirasi aja gitu. But kalau lo nonton musik videonya itu bener-bener plek ketiplek disamain gitu, cuman beda kualitas karena budget aja, tapi sebenarnya sama persis bentuknya gitu. Dan selanjutnya gua akan membacakan klarifikasi dari Yonglex-nya sendiri selaku artis dan pembuat lagu di musik video ini. Dia kan yang paling dijelek-jelekan dan paling diserang sama netizen nih seharian ini. Ini klarifikasi dari Yonglex-nya sendiri. Saya meminta maaf untuk tidak meminta maaf atas perihal tentang video klip terbaru di channel YouTube saya yang berjudul Raja Terakhir atau The Last King, official song for Three Kingdoms Hero Legendaris, yang sedang ramai saat ini di sosial media atas pemberitaan dan atau tuduhan plagiarisme. Saya bekerja sama dengan agensi hanya sebagai talent dan pencipta lagu, dan dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak turut serta dalam proses kreatif dalam memproduksi musik video tersebut hingga terjadinya dugaan kemiripan atas kostum, ornamen, dan atau beberapa scene di video musik Lay yang berjudul Lead di konten yang ada di YouTube channel saya saat ini. Sebagai seorang profesional, saya tetap bertanggung jawab mempromosikan game tersebut sampai batas waktu yang ditentukan. Warm regards, Yonglex. Nah, itu klarifikasi dari Yonglex. Yonglex bilang saya meminta maaf untuk tidak meminta maaf. Yonglex intinya dia tidak ingin meminta maaf karena dia nggak ngerasa salah, karena di sini yang diproteskan adalah MV-nya gitu. MV-nya dibilang plagiat, sedangkan dia di MV ini hanya sebagai talent, sebagai orang yang muncul, artis yang muncul di videonya. Lagunya memang lagu dia, tapi untuk konsep musik videonya dia sama sekali katanya tidak ikut serta. Jadi baju, kostum, scene-scene-nya seperti apa, special effect yang dipakai seperti apa itu dia tidak ikut mengide, dia hanya mengikuti arahan dari si pembuat tadi. Nah, pembuatnya siapa? Ya tadi eksekutif produser musiknya kan si Raka Aditya tadi sudah mengklarifikasi gitu. Jadi Yonglex sendiri bilang bahwa dia benar-benar tidak terlibat dalam ide kreatif dari musik video, dia hanya sebagai talent yang ada di sana gitu. Dan terakhir nih guys, gua mau bacain klarifikasi dari Lola Zieta. Lola Zieta adalah salah satu model wanita yang masuk dalam musik video Yonglex Raja Terakhir tersebut. Nih klarifikasi dari dia ya guys. Klarifikasi mengenai MV Raja Terakhir yang sedang ramai diperbincangkan di dunia maya saat ini. Saya di-hire oleh agensi sebagai talent untuk memerankan karakter dari game Three Kingdom Hero Legendaris serta mempromosikannya. Saya menjalankan tanggung jawab saya sesuai kontrak yang ada dan tidak terlibat dalam proses produksi dan adanya indikasi plagiarisme Lay Lead MV di konten yang disiarkan. Saya dan tim sangat tidak mendukung apapun yang mengandung unsur plagiarisme, dan selama proses produksi bagian yang saya dan tim kerjakan tidak mengandung unsur tersebut. Jadi dengan ini saya sebagai profesional akan melanjutkan tanggung jawab saya mempromosikan game tersebut, tapi tidak akan mempromosikan MV yang bersangkutan. Lola Zieta and Team.
Nah, itu adalah klarifikasi terakhir yang gua tahu dari model video klipnya Lola Zieta gitu. Dan ya, semua pihak yang terkait yang melakukan klarifikasi bilang bahwa mereka tidak mendukung tindakan plagiarisme. Dan ya, mereka tidak akan mempromosikan MV-nya termasuk Yonglex tadi gitu. Dan pihak Three Kingdom-nya sudah akhirnya benar-benar men-take down MV-nya. Dan eksekutif produsernya pun meminta maaf sebesar-besarnya gitu. Nah, yang mesti kalian tahu dulu, sebelum klarifikasi dari pihak-pihak terkait ini keluar, berita soal plagiarisme MV Yonglex ini sudah sampai ke mancanegara guys. Udah besar banget beritanya, bahkan sampai ke Cina dan Korea. Nih yang mesti kalian tahu dulu, buat yang nggak tahu gue kasih tahu ya. Lay ini adalah anggota dari salah satu boy band populer dari Korea Selatan yang bernama EXO gitu guys. But lagu Lay yang lead ini, MV lead ini bukanlah MV EXO, melainkan MV solonya Lay yang ditujukan untuk pasar Cina. Dan kalau kalian lihat MV-nya itu benar-benar penuh dengan unsur China gitu. Syutingnya di istana di China gitu, istana besar dengan sentuhan budaya Cina gitu, dan menampilkan naga Shenlong yang juga jadi legenda orang Cina gitu. Jadi MV ini sebenarnya kalau untuk orang Korea mungkin nggak terlalu berdampak gitu ya, but untuk EXO-L atau fansnya EXO tentu ini berdampak karena Lay adalah anggota EXO gitu. Sedangkan untuk orang Cina ini sangat berdampak karena ini adalah budaya mereka gitu. MV Lay ini adalah MV yang sangat bahasanya terkenal saat keluar nih MV gitu. Salah satu MV yang paling bagus bahkan yang pernah gue tonton. Gue pikir gue doang yang anggap itu bagus banget. Bahkan seorang Chandra Leo, seorang YouTuber yang terkenal sangat memahami teknis dan special effect video, juga menganggap musik video tersebut sangat amat bagus. Dia pernah mereactionnya di salah satu video dia di channel YouTube-nya gitu. Dan ya memang musik videonya bagus banget guys, megah dan sangat terlihat sangat mahal. Dan special effect-nya bener-bener, gue waktu pertama kali di musik video tersebut keluar naganya, gue langsung kayak anjir keren banget, niat banget seorang Lay bikin musik video. Nah jadi itu untuk info Lay ini gitu. Nah balik lagi ke yang tadi, karena beritanya besar dan sampai China sana, sampai ke fans atau EXO-L Cina sana, dan katanya banyak banget yang marah dari sana. Nah ini yang gua nggak tahu akan seperti apa akhir dari kasus plagiarisme ini. Memang pihak-pihak terkait sudah minta maaf, but kita nggak tahu dari pihak Lay di sana, dari pihak China-nya, dari pihak EXO-L atau fans dari Lay di Cina sana akan seperti apa menanggapi kasus ini. Bisa dituntut gak bang? Ya kalau memang sudah terbukti plagiarisme, dibawa ke jalur hukum ya bisa, karena ini adalah pelanggaran hak cipta gitu, pelanggaran hak intelektual gitu. Jadi gue nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Gue sih doain yang terbaik aja untuk semua pihak gitu. Semoga ada jalan keluarnya lah. Nah sekarang mari kita bahas musik videonya. Memang semirip apa sih bang musik videonya? Nih gua akan tunjukkan beberapa scene yang memang mirip banget antara scene Raja Terakhir dengan scene musik video MV yang Lay lead ini gitu. Nih scene yang pertama, ini scene dari Raja Terakhir. Lihat, kalian bisa lihat tuh. Dan ini scene dari MV Lay yang lead. Nah itu kemiripan yang pertama. Ini kemiripan kedua. Ini scene dari MV Raja Terakhir. Dan ini scene dari MV Lay lead. Tuh udah dua ya yang mirip. Nah sekarang bukti yang ketiga. Ini scene dari MV Raja Terakhir. Dan ini scene dari MV Lay lead. So, gimana? Kalian ngerasa sama nggak? Kalau secara orang awam kita pasti ngeliatnya sama, cuman beda di ini aja, beda di budget gitu. Tapi memang MV Raja Terakhir ini ada beberapa scene yang kayak bener-bener mereka ulang MV Lay lead ini gitu. But kalau tanya seluruh MV-nya mirip bang? Enggak.
MV dari Yonglex ini ada scene-scene kayak seperti ini nih. Ini nggak ada di MV Lay gitu. Dan di MV Lay ada scene-scene dimana Lay-nya berantem sama prajurit, ada scene prajurit berkumpul di kerajaan gitu, dan itu tidak ada di MV-nya Yonglex yang Raja Terakhir gitu. Jadi kalau dibilang plagiat plak-ketiplak utuh semusik video, enggak, ada bagian yang berbedanya. Cuman memang ada beberapa scene atau beberapa part yang memang seolah-olah mereka ulang gitu. Dan yang paling ketara tentunya adalah yang naga, guys. Sama-sama naganya muncul di belakang istana gitu, dan akhirnya naganya tatap-tatapan sama bintang utamanya. Di Raja Terakhir tatap-tatapan sama Yonglex, di Lay Lead ya tatap-tatapan sama si Lay-nya gitu. Jadi susah nih untuk bilang MV-nya Raja Terakhir ini tidak plagiat, karena memang ada sini yang bener-bener plek-ketiplek sama gitu. Kalau terinspirasi nih bukannya plagiat, mungkin konsepnya hampir mirip tapi banyak bedanya, ornamennya, settingnya, atau bahkan binatangnya beda, nggak naga gitu. Mungkin milih apa, burung Garuda karena Indonesia gitu. Ini mah sama gitu. Dan yang paling gua sayangkan adalah konsepnya pun adalah China gitu, istana-istana China. Kalau Lay kan jelas dia pakai konsep Cina karena dia memang orang Cina, dan lagunya memang lagu untuk pasar Cina, musik videonya memang tentang China gitu. Sedangkan Yonglex kan orang Indonesia gitu, tapi settingnya dibikin Cina juga gitu, sama kayak MV Lay gitu. Itu yang sangat disayangkan gitu. Dan ya akhirnya terbukti. Gue awalnya tidak mau ngebahas karena gue takutnya karena tidak full plagiat, takutnya memang tidak dianggap plagiat gitu, hanya beberapa scene mirip itu diperbolehkan. Kan gue nggak tahu aturan musik video seperti apa gitu, guys. But setelah permintaan maaf ini ya berarti memang mereka pun mengakui kalau ini adalah plagiat gitu. Dan ya alhamdulillahnya udah dihapus, semoga cepat selesai gitu. But kenapa akhirnya gue lihat K-popers marah banget? Nah ini gue nggak tahu harus menyalahkan atau enggak sih, tapi kalian aja sendiri yang menilai ya. Tapi ada satu screenshotan yang dikirim sama followers gue dan juga banyak beredar di media sosial bahwa sebelum musik video ini di take down, sebelum akhirnya ada klarifikasi, Yonglex ini sempat nulis di kolom komentarnya bahwa fans K-pop yang menganggap video itu plagiat adalah fans K-pop yang otaknya otak micin gitu. Jadi dia sempet malah ngatain K-popersnya gitu ya. Itu yang bikin banyak K-popers akhirnya ke-trigger. Kok lu jelas-jelas plagiat malah ngatain gitu. But yang gue sayangkan juga adalah ketika pihak Yonglex-nya melakukan atau memprovokasi seperti itu, kita dari pihak K-popers juga banyak yang terprovokasi dan juga melakukan serangan-serangan gitu. Akhirnya berbalik juga ke K-popers. Katanya sekarang di Instagramnya Yonglex tuh udah ada yang di spill gitu, udah ada yang ditampilkan seorang K-popers yang menjelek-jelekan dia gitu, dan akhirnya malah K-popersnya minta maaf juga sama dia. Ya kan jadi bingung kan. Nah makanya kedepannya sih saran dari gue adalah ketika ada seseorang yang melakukan seperti ini, K-popers harus mulai mengkritik dengan bahasa-bahasa yang bagus, yang baik gitu. Tunjukkan kalau kita berbeda sama orang yang menjelek-jelekan kita gitu. Karena ketika kita ngebalesnya sama caranya, malah kita yang rugi juga kan akhirnya gitu. Dan untuk pihak Yonglex, gue nggak pernah kenal langsung sama Yonglex, gue nggak ada bermasalah sama Yonglex. Gue bahkan dengerin karya dia yang sekarang lo nyesel kan, yang itu, yang pokoknya yang itu deh gitu. Jadi ketika akhirnya muncul MV ini di channel dia, ya gue kaget gitu. Dan awalnya gue bilang ini beneran dia terpikir untuk plak-ketiplak, tapi setelah gue tahu bahwa itu ide dari si pembuat agensi dan Yonglex ini hanya talent gitu, jadi gue bisa memahami, oh ternyata dia cuma ngikut apa kata itu doang gitu. Cuman yang gue sayangkan ya itu tadi, kenapa dia sempat ngatain K-popers itu otak cumi gitu ya, otak apa sih itu tadi gue lupa tuh. Pokoknya dia sempat nyerang dulu gitu, attack dulu gitu. Gue nggak tahu apakah saat itu dia belum memeriksa MV Lay dan memang tidak menyadari ada kesamaan atau gimana gitu. But ya semoga sih dari gua ke depannya tidak ada kejadian seperti ini lagi. Dan gua berharap sih untuk seluruh pihak yang terlibat atas kasus ini, semoga kasusnya nggak tambah lebar, tambah besar gitu. Semoga bisa diselesaikan dengan baik-baik secara kekeluargaan. Tuh gua dukung lo ya, masih gua dukung gitu. Dan untuk para K-popers, please mulai besok-besok jadikan ini pembelajaran. Jangan sampai ketika kita yang benar harusnya, tapi karena cara kita salah, kita malah ngegas, kita malah bahkan melakukan kata-kata yang kasar.
kebalik, ngerti gak? Kita yang bener malah kita jadinya yang salah gitu. Mulai jadikan pembelajaran gitu, karena memang ngetik itu kayaknya gampang gitu. Di balik avatar yang palsu itu kita ketik bareng-bareng sih kayaknya gampang gitu. Tapi kalau udah didetek nanti sama pihak yang pingin nangkep lu bisa aja gitu. Di Indonesia tuh ada yang namanya UU ITE gitu guys. Jadi mulai jaga jari gitu. Dan ya sekali lagi semoga kasus ini tidak semakin besar dah, itu doa gua, itu harapan gua, semoga bisa diselesaikan secara baik-baik. Dan untuk para EXO-L kembali fokus aja dukung EXO dan juga Lay gitu. Dan untuk Lay, gue selalu suka sih tiap kali Lay ngeluarin lagu, ngeluarin karya, ngeluarin MV, gue selalu suka gitu. Jadi ya Lay pun gak ada kasus ini, gue yakin akan semakin cerah, akan semakin terang karirnya. Jadi ya kita harap atau gue doakan Lay akan semakin besar lagi. Itu aja sih dari gue. Nah guys, segitu aja video gue kali ini. Kalau suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers. Kalau mau kenal gue bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.